Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarika al-azim. Wa radiyallahu ta'ala an syekhina Sayyidi Ahmad At-Tijani radiyallahu anhu wa an khalifatihi Alhamdulillah hadirin, para ahbab, para ikhwan tijaniyin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua tentang bacaan mengenai syekh yang patut diikuti. Di sini di kitab Jawahirul Ma'ani halaman 305 ya, halaman 305 bulan kemarin. Jadi sebelum Kamalun Nadhar, kata Syekh Ahmad Tijani, Al-Fakir tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Sebelum Kamalun Nadhar, kesempurnaan pandangan, kesempurnaan memandang, itu ada proses. Liqa'nya kepada Allah itu ada proses. Proses yang pertama yaitu muhadharah. Yang pertama adalah mukasyafah. Yang pertama adalah mukasyafah. Muhadharah. Yang pertama adalah muhadharah. Kemudian yang kedua adalah mukasyafah. Yang ketiga adalah musyahadah. Kemudian yang keempat adalah mutalaah, dan yang kelima adalah hayat. Nah, gitu kan. Nah, di posisi hayat ini yang paling puncak nih. Di mana di posisi hayat ini seorang salik ini ya, atau seorang wali di sini, dia dapat mengetahui martabat-martabat, termasuk di sini walima wujidat. Kenapa martabat itu diadakan? Nah, orang yang sudah ke maqam hayat ini mengetahui. Wa ma yuradu minha, apa yang dikehendaki dalam martabat tersebut, ya. Salik yang sudah ke maqam hayat ini juga mengetahui. Wa ma ya'ulu ilaihi amruha, dan apa yang datang, perkara yang datang kepada martib tersut, nah, juga beliau mengetahui. Wa huwa maqamu ihatatil abdi bi'ainihi. Maqam hayat ini adalah maqam mengetahuinya seorang hamba dengan zat dia, bahwa dia itu punya unsur yang pokok ya, yang mutlak,
yaitu ruh, wa ma'rifatihi bi jami'i asrarihi wa khususiyatihi, dan orang yang sudah ke maqam hayat ini mengetahui seluruh rahasia zatnya dan kekhususan daripada zatnya. Wa ma'rifati mahya al-hadratul ilahiyah, dan juga dia mengetahui apa itu hadratul ilahiyah. Wa ma hiya alaihi minal azamati wal jalali, dan sesuatu yang ada pada hadrat ilahiyah, termasuk di sini azamah, keagungannya, ya, jalal, kemuliaannya, wa nu'util aliyah, sifat-sifat yang tinggi, wal kamali, dan sempurna, ma'rifatan zauqiyatan, dengan ma'rifat yang masuk ke rasa, bukan ma'rifat sekedar ilmu saja, tapi zauqiyah, wa mu'ayanatan yakiniyatan, dan penglihatan secara yakin. Wa sahibu hadhil martabati, dan seseorang yang punya martabat ini adalah huwa alladhi tusakku ilaihi al-mahamihu fi talabihi, yang mana orang yang punya martabat ini adalah satu martabat yang memang susah untuk dicapainya, susah untuk dicarinya. Atau tinggi nih ayat ini, ya. Dan insya Allah guru kita Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ya, beliau melewati maqam hayat ini. Lakin ma'a hadhihi sifat, tetapi beserta sifat-sifat ini, fihi kamalu idnil haqqi, fihi dalam dirinya itu kamalul idni, ada idin yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, lahu baginya, subhanahu idnan khoson, idin yang khusus. Jadi bukan hanya sifat-sifat yang tadi, ya, untuk menjadi seorang syekh, seorang mursyid yang diikuti itu harus ada tambahannya, ada izin khusus fi hidayati abidihi, ya, izin untuk senantiasa memberikan mengajak, ya, memberikan hidayah atau mengajak hamba-hamba Allah supaya dapat hidayah. Walau wa tauliyatihi alaihim, dan juga diberi kekuasaan, ya, diberi kekuasaan untuk senantiasa bisa menuntun mereka, diberi kekuasaan, diberi kemampuan, diberi pengaruh dan sebagainya, bi irsyadihim, untuk meluruskan mereka, untuk menyampaikan mereka ilal hadratil ilahiyah, ke hadrat ketuhanan. Wahada, maka syekh yang tadi sifatnya tadi, yang melalui proses tadi, jadi syekh ini melalui proses. Yang pertama proses daripada muhadharah, ya. Kemudian proses mutalaah, kemudian proses musyahadah, ya. Proses pertama muhadharah, ya, kemudian mukasyafah, kemudian musyahadah, ya, kemudian muayanah, yang keempat adalah hayat. Nah, ini adalah yang kriteria syekh yang bisa menuntun. Wa huwa,
maka syekh ini yang sifatnya dikatakan adalah al-muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Juhaifah, kepada Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya sabdanya ini diucapkan kepada Sayyidina Abi Juhaifah radhiyallahu an, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, salil ulama'a wa khalitil hukama'a washabil kubara'a. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salil ulama'a, bertanyalah kamu kepada ulama. Ada ulama di sini ya, kalau menurut Sayyidi Syekh Salahuddin, ulama di sini adalah ahli fikih, ahli tafsir, itu kan, ahli hadis. Nah, ini nanya ke beliau ini. Tapi ada yang lebih tinggi daripada ulama, yaitu hukama. Maka kata Nabi, wa khalitil hukama, bercampurlah dengan hukama, ahli-ahli hikmah. Siapa ahli hikmah? Yang mengajarkan tentang cinta, tentang roja, tentang khauf, ya. Nah, ini adalah hukama. Kemudian yang ketiga adalah washabil kubaro, ya. Bersahabatlah dengan kubaro. Nah, ini. Nah, di halaman yang lain masih sama dalam kitab Jawahirul Ma'ani, maka di sini dari kata ishabil kubaro, ishab, suhbah, bersahabat, ini artinya harus kepada orang yang hidup, jangan yang mati, jangan yang meninggal. Karena katanya juga washabil kubaro, karena kita ketahui kan, dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak melihat, hanya melihat sahabat, kan itu tabi'in. Ya, artinya kubaro ini harus yang hidup. Wa sahibu hadhil martabati, dan yang mempunyai martabat ini, huwa al-mu'abbaru anhu bil kabir, maka dia yang disebut, yang dikenal di halayak ramai dengan sebutan al-kabir. Nah, wa mata ma'atharul muridu, ketika seorang murid setelah mengetahui dia menemukan alaman hadhihi sifatuhu, kepada seorang syekh yang sifatnya sebagaimana tadi dikatakan, ya, dia kebuka hijabnya dan sebagainya, kan gitu kan. Palazimu bihaqihi, maka ya, palazimu, maka sesuatu yang lazim, yang wajib, bihaqihi, untuk haknya seorang guru tersebut, menjadi kewajiban bagi seorang murid apa? Ayyul qiya nafsahu baina yadaihi, dia memberikan dirinya, jiwa raganya secara totalitas, kepada guru tersebut. Kalau sudah mengetahui, sudah mempunyai atau bertemu dengan guru yang kriterianya seperti ini, gitu kan, gitu. Kal mayyiti baina yaday ghuslihi, seperti halnya mayat di hadapan orang yang memandikannya. Selanjutnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu meneruskan, la ikhtiyara lahu, sehingga tidak ada pilihan pada murid tersebut, tidak ada pilihan kecuali melaksanakan pilihan gurunya. Wala iradata, dan tidak ada iradah, tidak ada keinginan kecuali melaksanakan keinginan gurunya. Wala i'ta'a, dan tidak ada kemampuan memberi
tidak memberikan sesuatu kecuali atas izin gurunya. Wala ifadata, dan tidak bisa memberikan faidah. Tidak bisa memberikan faidah kepada orang lain kecuali atas izin daripada gurunya. Kemudian kewajiban dari seorang murid yang sudah menemukan kriteria guru seperti ini, Syekh Ahmad Tijani melanjutkan wal yaj'al himmatahu minhu. Wal yaj'al, dan hendaklah dia menjadikan himmatahu, keinginan hatinya, minhu, dari gurunya tersebut, ya. Yang tadi, yang sesuai dengan kriteria tadi. Apa keinginannya? Takhlisahu minal baliyati. Dia menginginkan keselamatan daripada kecelakaan allati ugriqa fiha, yang mana dia ini tenggelam di dalam balai tersebut. Ila kamalis sofa, menuju kepada kesempurnaan kesucian, bimutala'atil hadratil ilahiyah, untuk senantiasa bertemu dengan hadrat ilahiyah. Di dalam soal Kahfi juga disinggung ya masalah liqa di sini kan, di ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Liqa di sini ya, bertemu kan gitu kan. Ada katanya ada wusul, ada putuh, gitu kan. Bil i'radi an kulli ma siwaha, dan juga ya menjauhi, berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Berpaling daripada seluruh makhluk Allah. Wal yunajjih nafsahu an jami'il ikhtiyarati, dan senantiasa membersihkan jiwanya si murid tersebut ya, an jami'il ikhtiyarat, dari semua keinginan-keinginan, dari semua pilihan-pilihan, wal muradat, dan menjauhi segala kemauan-kemauan, mimma siwahada, dari segala sesuatu selain yang tadi. Jadi kalau dalam yang lain ini, murid yang sodik ini dalam keterangan yang lain, Syekh Ahmad Tijani, yang pertama adalah dia pingin penyakitnya itu hilang, penyakit batinnya hilang kan gitu. Yang kedua, dia menginginkan supaya bisa wusul kepada Allah. Nah, keinginan yang lain tidak ada. Contohnya, datang kita ke seorang mursyid yang tadi udah melalui tahapan muhadharah, tahapan mukasyafah, tahapan lagi musyahadah, tahapan lagi muayanah, tahapan lagi hayat. Kita ada keinginan, misalkan keinginan dunia atau kedikjayaan dan kehebatan, ingin kita ini bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan malaikat. Nah, tidak ada. Setelah bertemu dengan guru ini, keinginannya dua. Dia pingin ya, selama ini dia tenggelam dalam kebinasaan, pingin diangkat, disucikan, sehingga dia pantas untuk dipertemukan dengan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata asyara, dan ketika mata asyara alaihi, dan ketika seorang guru mengisyarahkan kepadanya bifi'lin, untuk mengerjakan satu pekerjaan, au amrin, atau mengerjakan satu perintah, wal yahdhar, maka hindarilah min su'alihi, dari bertanya kepada guru tersebut. Dengan apa? Kata Syekh Ahmad Tijani, bilima, dengan kata lima. Kenapa? Ya. Wa kaifa, bagaimana ini? Wa alama, untuk apa ini? Wali ayyi syai'in, untuk perkara apa? Jangan sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan al-fakir dan seluruh ikhwan dipertemukan dengan guru yang ini.
Kalau sudah bertemu, jadi mayat di hadapannya. Kalau guru perintahkan begini, Masya Allah. Fa'innahu babul maqti wa tardi. Maka sesungguhnya ya, pertanyaan daripada perintah guru, bertanya atas perintah guru itu adalah pintu pintu dijauhkannya dari seorang guru, watordi, dan pintu diusirnya dari seorang guru. Kita akan jauh nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan semua selamat ya Allah. Setelah kita menemukan guru yang ini. Kalau apapun perintahnya ya jangan kita nanya, ini untuk apa guru? Ini bagaimana? Wah, kerjakan aja. Yang ketiga adalah wal ya'taqid, ya. Dan harus mengiktikadkan, harus meyakini dalam hati anna syaikha a'rafu bimasalihihi minhu, bahwa syekh lebih mengetahui tentang kemaslahatan dirinya ya daripada dirinya. Dia lebih tahu kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Nah itu. Ini ya adab-adab ketika kita bertemu dengan seseorang yang memang beliau ini udah menjadi kriteria guru yang terbuka semua hijabnya tadi. Maka kita belajar jadi mayat di hadapannya. Wa ayyu madrajatin adrajahu fiha, dan semua tahapan-tahapan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid, fa innahu yajri bihi fi dzalika kullihi, maka sungguhnya guru ini menjalankan setiap tahapan-tahapan metode pendidikan kepada gurunya ini, dia menjalankan ala ma huwa lillahi billahi, menjalankan perkara yang mana perkara tersebut adalah lillahi billahi, karena Allah dan dengan bantuan Allah. Bi ikhrajihi, dengan cara mengeluarkannya andul mati nafsihi wa hamaha, dari kegelapan nafsu dan hawanya. Jadi setelah bersih, artinya kalau sudah sampai hayat itu bersih, jiwanya itu bersih, tidak ada keinginan, semua kehendaknya itu ada kehendak Allah. Ini mungkin agak sulit juga ya. Tapi memang kita harus tahu nih sebelum melangkah kita menemukan seorang guru. Baik hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru kita ini udah tentu ya, udah tahu semua. Guru kita ini adalah Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tetapi tadi dikatakan bahwa yang membimbing kita ini harus yang hidup. Maka bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah mudah. Cari khalifah daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam kitab Iro'ah, ya mungkin nantilah kita akan ulang lagi ya. Bahwa seorang khalifah ini dalam kitab Ar-Rimah, seorang khalifah ini adalah perkataan daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan itu pasti ada yang hidup. Karena setiap periode, setiap zaman itu ada khalifahnya Syekh Ahmad itu. Mewakili Syekh Ahmad secara mutlak. Dan itu sendirian. Ya, dan itu sendirian. Diangkat oleh Syekh Ahmad Tijani dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita mencari, insyaallah, ya, mencari, masya Allah guru kita ini. Dan menurut hemat Al-Fakir, mohon maaf pada semuanya ikhwan, sekarang itu yang menjadi khalifah daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an di zaman sekarang ini adalah cucunya beliau,
namanya Sayyidina Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani. Beliau ada di Mesir. Kemudian Ikhwan bertanya lagi, bagaimana kami mengenal beliau? Sedangkan beliau ini kan jauh. Nah, jawabannya adalah, ya, walaupun beliau jauh, tapi kitab-kitabnya ada di Indonesia. Kitab-kitabnya ada di ada dalam diri kita. Tinggal kita buka aja www.syekhsalah.com, itu semua kitab beliau ada di sana. Di Maktabah Kutub. Ya. Nah, kita membaca kitabnya, ya. Kita baca kitabnya, itu sama juga kita mendengarkan arahannya. Nah, kan kalau kita sudah yakin bahwa beliau adalah sebagai wakil, sebagai mursyid, sebagai yang mencapai kubaro, maka tadi kita belajar jadi mayat. Kita sami'na wa ata'na, ya. Apa yang beliau tuangkan dalam kitab kita ikuti, ya, dengan kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwan fillah, para ikhwan tijaniyin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam kesempatan ini dicukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dalam kesempatan dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Al-Fakir mohon maaf apabila dalam pembacaan kitabnya ya banyak makna-makna yang salah. Mohon tolong sekali kepada ikhwan untuk membetulkan, ya. Untuk membetulkannya, untuk mengoreksinya. Mungkin sekian yang apa disampaikan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan pribadi, ya, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.